yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Dialah segalanya, sumber dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kaulah alasan Tuhan untuk kami hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya kalau saat ini kita bersama-sama bisa kembali beribadah kepada-Nya, semuanya karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita akan datang menyembah Tuhan, bersyukur atas segala kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami bersama-sama pagi ini boleh kembali datang beribadah kepada-Mu. Sungguh kasih-Mu tidak terhingga, kami tidak bisa mengukurnya. Kami hanya bisa memuji, menyembah-Mu, bersyukur atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Dan khususnya pagi ini ya Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu dengan kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan
dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jadi
hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur kasih-Mu ya Tuhan, lebih dari yang kami minta, lebih dari yang telah Engkau menyediakan apa yang kami perlu, Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Yesus Tuhan. Engkaulah pujian kami, Engkaulah kemuliaan kami. Kami beri puji, kami beri hormat, kami beri kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, anugerah-Nya begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu,
Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Hey. Kami memasuki gerbang-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur selamanya. Ku masuki gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mungkin kita kadang menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya, mengikut Tuhan, mengiring Yesus adalah kesukaan dalam hidup kita sampai akhir hidup kita.
ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan di hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi lewat ibadah online ini. Di Tuhan, kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah walaupun lewat online. Yang penting Bapak Ibu tetap menjaga hati, ya, bagaimana hubungan dengan Tuhan itu yang terpenting. Nah, untuk mendapatkan kekuatan, ya tentunya lewat iman, karena iman saja yang memberikan orang pengharapan. Itulah sebabnya renungan harian yang dibagikan itu harus Bapak Ibu baca renungkan. Ya, saya hanya memfasilitasi saja. Semua untuk kebaikan Bapak Ibu, ya. Supaya Bapak Ibu makin tumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. Karena waktu kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata. Ya, sebetulnya saya mau menyampaikan hal ini, tetapi ini kan menjadi rame kalau saya tergesa-gesa menyampaikan. Saya merasa betul Tuhan itu segera akan menjemput kita, sehingga kita tidak mengalami zaman antikris. Ya, itulah sebabnya kita harus betul mempersiapkan kerohanian kita tumbuh dalam kedewasaan. Baik, kita akan mengawali ibadah online ini dengan doa terlebih dahulu, ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya itu karena kebaikan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan semata. Kami bersyukur dan terima kasih. Kesempatan di dalam ibadah online ini, kami mau belajar lebih jauh apa yang menjadi kehendak rencana Allah, supaya di dalam perjalanan iman kami tetap di jalan yang benar, di jalan yang lurus, dan kami tidak melenceng. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, bimbing kami, tuntun kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama pada kesempatan ini. Dan kami percaya kami akan dibawa makin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, makin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk menerima berkat lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, temanya masih berkaitan, berhubungan, ya. Setelah kita belajar bahwa kita ini adalah imamat yang raja nih, kemudian kita belajar lebih jauh lagi, kita ini melayani Tuhan jangan-jangan tidak malah melayani diri sendiri atau memuaskan keinginan diri sendiri. Nah, hari ini kita masih ada kaitannya dengan firman Tuhan itu. Temanya hari ini adalah mengenal Tuhan secara semu atau benar. Ya, jangan-jangan kita mengenal Tuhan semu, merasa mengenal Tuhan, tapi ternyata tidak. Ini kan bahaya juga kan? Nah, itulah sebabnya kita belajar lewat kebenaran firman. Nanti contohnya ada di dalam Alkitab, satu perikop di dalam kitab Matius. Kita belajar di sana. Apakah kita ini merasa
sudah baik, sudah berkenan dengan ukuran logika kita, ya. Itulah sebabnya kita mau belajar hari ini adalah mengenal Tuhan itu secara semu atau benar. Ini penting kan? Nah, di dalam PowerPoint Bapak Ibu bisa melihat gambar yaitu kucing yang bercermin dan merasa dirinya sudah jadi singa. Ya, tapi faktanya kan masih kucing. Ya, ini adalah gambaran supaya kita nangkap. Iya, jangan-jangan saya ini belum berkenan, tapi merasa berkenan dengan ukuran logika kita. Ya, logika kita merasa kita ini sudah benar. Misalnya kalau kita ini orang Jawa kan merasa yang penting saya kan tidak mau limo, gitu ya. Dan dia merasa benar di hadapan Tuhan. Apakah betul seperti itu? Belum tentu. Ya, itu hanya moral yang dikendalikan oleh manusia sendiri, bukan karena buah melakukan firman. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ibadah kali ini. Ya. Nah, mengenal Tuhan apakah semu atau benar, itu kita bisa mengerti atau memahami bahwa kita setelah mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan kita iman. Iman itu karya Roh Kudus. Nah, iman itulah yang akan membimbing, memimpin untuk kita taat firman. Nah, taat firman itu tidak mungkin kita melakukan dengan kekuatan kita, kemauan kita. Kita jujur, ya. Apakah selama ini kita sudah menjadi pelaku firman atau hanya sekedar mengetahui firman? Itu beda sekali. Ya, kalau hanya sekedar mengetahui firman, kita menjadi orang Farisi. Hanya berpengetahuan, tetapi belum tentu melakukan. Nah, seringkali ini juga menjadi penyebab orang terjebak merasa sudah baik di hadapan Tuhan, sedangkan belum tentu. Kenapa? Karena tidak menjadi pelaku firman. Nah, Tuhan tahu manusia itu punya kelemahan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, mengarahkan, dan mengingatkan terus apa yang menjadi kehendaknya. Nah, kalau kita konsisten untuk berjalan dalam kehendak rencananya, pasti terjadi perubahan hidup kita. Yang buruk menjadi baik, ya. Yang munafik menjadi jujur, ya. Itu perubahan karena menjadi pelaku firman, dan itu butuh waktu. Ya, tapi puji Tuhan bahwa Tuhan sudah mengingatkan, ya, lewat 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 11, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua, yang mengingatkan bahwa di dalam Kristus kita ini harus semakin serupa dengan gambaran Kristus, harus berubah. Ya, nah, ditegaskan lagi nanti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, yang lama berlalu dan yang baru muncul. Nah, yang baru itu adalah karakter sifat yang berubah karena melakukan firman. Jadi apakah kita ini bisa menilai pengenalan kita kepada Tuhan itu semu, ya, merasa, ya, atau betul mengenal Tuhan secara benar, ya? Mari kita belajar. Sebab apa? Setiap orang itu sebetulnya mampu mengolah moralnya, mengendalikan emosi, pikiran, dan kehendaknya. Ya, istilahnya orang bisa bersandiwara. Ya, di hadapan masyarakat mungkin kelihatan baik, kelihatan saleh, kelihatan sabar, ya, kelihatan setia, kelihatan taat. Tapi itu hanya karena moral atau psikologi, psikis, atau istilahnya batiniah kita yang mengatur. Tapi bukan karya Roh Kudus. Nah, kalau seperti ini kan bahaya. Nah, ukurannya apa? Nanti kita melihat. Ya, walaupun itu sepertinya
tidak bertentangan dengan firman, tapi sebetulnya hatinya belum mengasihi dan mengenal Tuhan secara baik dan benar. Ya. Nah, itulah yang disebut semu atau psikis. Secara psikologis ada perubahannya yang kelihatannya saleh, setia, taat. Tapi ternyata dia tidak seperti yang Tuhan mau. Ini kan bahaya. Ya, bahayanya apa, Pak? Alkitab mengatakan, ya, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu menjelaskan, pada akhir zaman akan banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan ini demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat banyak mukjizat demi namamu? Ayat selanjutnya mengatakan, aku tidak kenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Jadi artinya Tuhan melihat itu bukan aktivitas kegiatan, tetapi yang Tuhan lihat itu rohaninya, ya, yang mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Apa Pak ukuran orang sudah mengenal Tuhan dengan benar? Dia tidak sandiwara tapi natural. Naturalnya yang sudah berubah, yang lama menjadi baru itu. Itu sebetulnya yang harus kita pahami, ya. Mengenal Tuhan dengan baik secara nature. Dulunya jahat jadi baik. Nah, baiknya karena melakukan firman. Itu yang disebut mengenal Tuhan dengan benar. Apa wujudnya? Adalah kasih. Nah, kasih ini kalau kita melihat dalam bahasa Yunani itu sangat banyak model kasih, ya, eros, philia, storge, tapi semua manusia semua memiliki 3 unsur kasih ini, tapi tidak unsur agape. Nah, kasih agape ini yang Tuhan ingin munculkan. Kalau yang 3 ini egois semua. Tetapi yang agape tidak. Agape kasihnya itu rela berkorban. Aku mengasihi engkau, apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hatimu. Itu kasih Tuhan atau kasih agape. Nah, kasih yang lain, misalnya philia, aku mengasihi engkau, apa yang bisa engkau berikan padaku. Egois itu. Ya, termasuk philia atau filio. Philadelphia, kasih persaudaraan, itu ya egois, ya, semua untuk kepentingan diri sendiri, ujung-ujungnya ke situ. Jadi ukuran kita ini mengenal Tuhan dengan benar adalah kasih agape-nya, nampak enggak? Kita bahas ini, ya. Mari kita lihat lewat contoh, belajar lewat kisah anak muda kaya yang ditulis dalam perikop Matius 19. Ayat 16 sampai 26. Nah, di dalam perikop ini ditulis ada seorang pemuda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, ayat 16 itu mana? Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan? Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup kekal? Jadi pemuda kaya ini merasa dirinya baik. Dan dia menganggap Tuhan bisa melihat kebaikannya. Nah, dia mengatakan, guru yang baik, perbuatan baik apakah yang bisa aku lakukan untuk aku menerima hidup kekal? Ya, ini pemuda kaya ini motivasinya tidak tahu, tetapi jelas di dalam perikop itu menjelaskan dia datang pada Tuhan Yesus bertanya seperti itu. Ya, kita bahas ini. Ini contoh tentang perbuatan baik semu atau hanya psikologi, psikis, kejiwaan atau hasil olah batiniah manusia. Ataukah dia baik dan benar karena melakukan firman. Ini contohnya pemuda kaya ini. Nah, kita melihat di sini. Nah, untuk memahami perikop ini, yaitu Matius 19 ayat 16 sampai 26 ini, kita perlu tahu 10 perintah Allah yang ditulis dalam Keluaran pasal 20. Nah, di dalam 10 perintah Allah, Keluaran pasal 20 itu berisi tentang 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, akal budi, dan seluruh kekuatan. Ya, ini ada 4 perintah
yaitu hubungan manusia dengan Allah. Misalnya, yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, jadi tidak boleh ada ilah lain, sesuatu yang melebihi Tuhan. Misalnya, memuja harta, lebih cinta harta daripada Tuhan, itu sudah menjadi ilah. Main gadget, ya. Ayo doa nak, dulu toh ini gamenya baru seru. Nah, itu sudah mulai gejala itu menunjukkan bahwa dia lebih mengasihi gadgetnya daripada ketemu Tuhan. Nah, termasuk anak. Ya, anak itu menjadi ilah. Kalau mendidik anak tidak benar, yaitu karena mungkin menunggu sekian tahun lamanya tidak punya anak, kemudian punya anak, maka anak ini dimanjakan sedemikian rupa. Ini salah. Dan akhirnya segala sesuatu digunakan untuk anaknya. Nah, ini sudah salah. Itu termasuk anak menjadi ilah. Ya, tidak boleh. Harta ilah, gadget, HP ilah, ya, anak jadi ilah juga. Pekerjaan juga jadi ilah. Ya, misalnya ini. Sekarang dalam masa pandemik ini kan sulit ya, orang bisnis itu semuanya merosot. Ya, industri semuanya juga tidak produksi karena ekspor tidak laku, tidak ada pembeli, ya tidak ada buyer. Semuanya di cancel, ya. Tetapi semua bahan pokok kehidupan untuk kebutuhan 9 bahan pokok masih berjalan dengan normal, tetapi tidak begitu ramai. Nah, artinya apa Pak? Yang ingin saya sampaikan adalah begini. Pada waktu masa-masa mau lebaran, nah itu kan ada bahasa-bahasa populer yang seringkali disampaikan oleh para pedagang. Ini masa meremo atau masa ramai. Nah, kalau masa ramai ibadah enggak? Nah, masa ramai setahun kan sekali, ibadah besok lagi kan bisa. Nah, itu seringkali orang seperti itu. Nah, itu gambaran sebetulnya. Ya, usaha pekerjaannya menjadi ilah dalam hidupnya. Segala sesuatu yang diutamakan melebihi Tuhan itu jadi ilah. Ya, itulah sebabnya di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 itu ditulis ya, semua hukum ini 10 perintah Allah ini bisa disimpulkan menjadi 2 hukum. Yang pertama, kasih Allah dengan segenap hatimu, akal budi dan kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Jadi walaupun 10 perintah, tetapi itu bisa disimpulkan menjadi 2. Sebagaimana yang ditulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Nah, setelah ayat pertama dalam Keluaran 20 ayat 3 itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kemudian diakhiri dengan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari Sabat itu kalau di Israel pada zaman itu adalah hari Sabtu. Kalau sekarang di kita ya dalam penanggalan Masehi ini, Sabat itu Sabtu. Jadi itu harus betul-betul diutamakan, tapi bukan harinya sebetulnya. Tapi yang di Tuhan mau itu dalam Keluaran 20 ayat 10 itu adalah supaya kita ini menyediakan waktu dalam hidup ini untuk membuat hubungan mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ya, ada saat teduh. Ya, lewat renungan harian yang saya bagikan itu sebetulnya sedang melatih, membimbing kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, supaya kita ini betul-betul mempersiapkan sebagai mempelai wanita menjelang pengangkatan itu. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kuduskanlah hari Sabat itu adalah kita harus memisahkan saat-saat kita untuk bersekutu atau saat teduh bersama Tuhan. Ya, supaya kita ini bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Nah, saat teduh bisa baca Alkitab, bisa berdoa, saling mendoakan, bisa memuji menyembah Tuhan, atau spesifik berdoa saja atau spesifik memuji menyembah Tuhan, itu adalah sedang menguduskan hari Sabat sebetulnya. Nah, kalau seperti itu, Yesaya menjelaskan, maka kita akan dibawa melintasi bukit-bukit masalah. Ya, luar biasa itu sebetulnya.
janji Tuhan itu kalau kita taat itu hasilnya luar biasa. Nah, bagian ini ya, walaupun ada 4 perintah Allah, ini bisa diringkas jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu, akal, budi, dan kekuatanmu. Ya. Bagian yang kedua terdiri dari 6 perintah. Nah, ini mengatur hubungan manusia dengan sesama. Yang pertama, hormatilah ayah ibumu. Kemudian diakhiri, jangan mengingini milik orang lain. Ya. Jangan-jangan itu ada 6. Nah, ayat ini atau bagian ini bisa diringkas menjadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita melihat perikop ini. Ketika pemuda kaya ini bertanya, "Guru," kepada Tuhan Yesus, "perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Ya, ditulis dari ayat 16 dari Matius pasal 19 itu ya. Nah, Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain, hormati ayah ibumu." Itu ditulis dalam ayat 18 dan 19. Ya. Nah, dari pertanyaan ini kita berpikir ini, kenapa Tuhan Yesus tidak menyampaikan tuntutan bagian pertama, yaitu kasih Allah dengan segenap hatimu dan akal budi dan kekuatanmu. Justru yang ditanya itu Tuhan Yesus bagian kedua dari 10 perintah Allah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ingin milik orang, hormati ayah ibumu. Maka pemuda kaya ini merasa bangga ya, bahwa semuanya itu sudah dilakukan. Nah, dengan bangga kan, aku baik, masih orang tua, menghormati, tidak berzina, ya, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menginginkan orang lain, barang orang lain, milik orang lain. Dia merasa bangga. Ya, semuanya sudah dilakukan. Nah, kita tentu bertanya ini, mengapa Tuhan kok belum bertanya hukum utama itu, yaitu kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi dan kekuatanmu ini. Sebaiknya apa yang Tuhan Yesus katakan, kalau kamu ingin sempurna, pergilah dan juallah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Nah, ini masih belum pokok hukum utamanya. Ya, pertanyaan ini kan kita secara sederhana bingung ini loh. Tuhan kok belum mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budi dan kekuatan. Tidak, malah suruh menjual hartanya. Kita kan tidak tahu itu maksud pertanyaan Tuhan itu ke mana. Maka Tuhan mengatakan, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 21. Dari pertanyaan Tuhan ini ada 2 hal yang perlu kita ketahui, yaitu benarkah bagian pertama dari 10 perintah Allah atau hukum Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah itu absen dalam kisah ini? Ternyata tidak. Ya. Karena ternyata tuntutan Tuhan kepada pemuda kaya ini untuk menjual seluruh hartanya menjadi hukum utama sehingga pemuda ini jadi miskin, bukan itu. Tetapi ternyata kalau seperti itu maka ya bukan hanya pemuda kaya, kita pun kalau suruh menjual harta untuk mengikut Tuhan, ya kita pun akan gagal memenuhinya. Ya, dan kita pun akan pergi seperti pemuda kaya itu ya, dengan sedih. Ya, kalau betul Tuhan itu fokusnya harta, tidak ternyata. Ya, ternyata di balik pertanyaan jualah seluruh hartamu ada bagian pertama dari 10 perintah Allah yang Tuhan ajukan kepada pemuda kaya itu. Yaitu apa? Jangan ada ilah lain di dalam hidupmu. Ya, Allah harus kita kasih dengan seluruh keberadaan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak meminta jualah 1/4, jualah setengah, jualah 3/4. Tetapi Tuhan ngomong 100%. Nah, ini sedang
menunjukkan mengasihi Allah itu tidak bisa seperempat hati, setengah hati, 3/4 hati. Tapi harus 100% hati kita serahkan pada Tuhan. Itu ternyata di balik pertanyaan, jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Jadi di balik pertanyaan Tuhan Yesus itu tersirat adalah hukum pertama. Ya. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus ini untuk menjual segala harta merupakan hakikat hukum utama. Tuhan minta pemuda kaya ini kalau mau mendapatkan hidup yang kekal, maka harus mengasihi Tuhan melebihi hartanya. Lalu pemuda kaya itu mengikuti enggak apa yang Tuhan maksud ini? Tidak kan? Ternyata pemuda kaya ini gloyor pergi. Nah, jadi dia lebih mengasihi Tuhan, mengasihi hartanya daripada Tuhan. Hartanya ternyata jadi ilah dalam hidupnya. Jadi bagaimana mungkin dapat hidup kekal kalau Tuhan hanya buat tambal butuh saja. Dia merasa baik menurut ukuran dia, ya, menurut logika, fenomena, atau menurut asumsinya. Dia sudah menghormati orang tua, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mengingini barang orang lain. Dia merasa itu sudah sempurna di hadapan Tuhan. Ternyata tidak. Ada ilah lain. Ilahnya apa? Harta. Tuhan tahu. Ternyata yang menjadi ilah lain di dalam hati pemuda kaya ini adalah hartanya. Itulah sebabnya langsung Tuhan tembak itu. Ternyata itu adalah untuk menjelaskan kepada pemuda kaya ini siapa sebetulnya yang ada di dalam hatinya. Ternyata hartanya itu melebihi Tuhan. Itulah sebabnya dia ngeloyor pergi dengan sedih. Inilah sebabnya kita harus belajar mengenal Tuhan dengan semu atau benar. Jangan-jangan kita mengenal Tuhan secara semu. Karena merasa baik, ya, mengasihi orang tua, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menginginkan milik orang lain. Kita pikir itu sudah sempurna, berkenan di hadapan Allah. Nah, dari peristiwa pemuda kaya yang datang pada Tuhan ini, kita bisa introspeksi. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan 100%? Tidak ada ilah lain. Kalau 100% Tuhan harus menjadi yang utama. Ya, doa, nanti saya tahu ini baru repot. Itu tidak utama kan? TV-nya baru bagus. Nanti saya tahu ini baru sepak bola. Jadi Tuhan kan hanya tambal butuh kalau seperti itu. Kalau memang kita komitmen bersama keluarga, atau misalnya ibadah bersama jam 7 malam, walaupun ada sinetron, film seri yang bagus, jam 7 tetap kita mengadakan ibadah bersama keluarga. Itu komitmen, artinya mengutamakan Tuhan. Itu adalah gambaran. Ya, gambaran. Misalnya pagi disibukkan dengan kegiatan sampai lupa doa. Nah, itu gambaran. Tuhan ternyata tidak utama dalam hidup kita. Ya, mari kita melihat. Nah, dari pemahaman ini sebetulnya kita jangan salah paham. Ya, Tuhan tidak pernah menuntut harta sepanjang pelayanannya, tidak pernah. Ya, misalnya ketika ketemu Sakeus, Tuhan Yesus tidak menyinggung harta sama sekali. Tapi Tuhan Sakeus karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia bahagia. Ya, sebelumnya dia rohnya kan merasa tertekan karena perbuatan sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman itu sadis, itu ya, karena pemerintah Romawi itu sepertinya membagi, ya, wilayah demi wilayah. Kalau wilayahnya ramai, maka dia harus bayar kepada kaisar lebih mahal. Nah, setelah itu dia tinggal seenaknya aja memungut pajak kepada masyarakat pedagang-pedagang. Jadi
serakah dan kejam karena memang pola pikirnya adalah uang segalanya. Nah, secara roh sebetulnya dia takut. Kalau mati kemana dia takut sebetulnya, rohnya. Nah, dia mendengar isu atau kabar-kabar bahwa ada juru selamat Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu. Maka dia berusaha untuk ketemu. Walaupun tubuhnya pendek, tetapi dia berusaha untuk ketemu dan memanjat pohon. Bayangkan itu, tubuh pendek, pakai jubah yang panjang, berusaha naik pohon. Itu adalah gambaran orang yang sungguh-sungguh ingin ketemu Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya Tuhan melihat hatinya. Ya, dan mengatakan, Sakyus turun, aku akan datang ke rumahmu. Hanya itu aja. Kemudian pada waktu sudah ke rumahnya, maka Sakyus ujar atau janji, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau aku pernah menipu, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Jadi bukan Tuhan yang nuntut kan? Sakyusnya yang karena mengalami pengenalan perjumpaan dengan Tuhan secara baik dan benar, dia spontan ngomong. Hanya itu aja. Tetapi yang tadi, perikop yang tadi tentang pemuda kaya ini sedang menguji pemuda ini yang merasa puas, merasa baik. Nah, ini yang perlu kita gali ya. Apakah kita ini merasa puas dengan kondisi moral kita? Jangan-jangan itu hanya mengenal Tuhan secara semu karena menganggap moral kita baik. Tidak molimo gitu ya. Kalau orang Jawa kan molimo, orang madat, madon, mabuk, maling, ya, merasa benar. Itu segi moral saja. Apakah dengan moral yang baik itu menjadi berkenan Tuhan? Ternyata tidak tuh. Ternyata ada ilah lain dalam hati pemuda kaya itu, yaitu hartanya melebihi Tuhan. Ya, beda dengan Sakyus. Ya. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus kepada pemuda kaya ini hanyalah untuk menelanjangi pemuda kaya yang bangga dengan moral atau tingkah laku agamanya, religiositasnya. Merasa sudah beragama, merasa setia, merasa tidak pernah absen ketika masa-masa ibadah masih bisa di dalam gedung. Itu merasa tidak pernah absen. Ya, apakah itu sebagai kebanggaan? Jangan-jangan hanya itu saja, tetapi tidak mengenal Tuhan secara benar. Nah, ini kan bahaya kalau seperti itu. Ya, karena ada ilah lain di dalam hatinya, yaitu cinta uang melebihi cintanya kepada Tuhan. Pemuda kaya ini tidak menyadari kalau Tuhan tidak bertanya, dia tidak menyadari. Dia pikir moral baiknya itu sudah cukup. Ya. Nah, ini gambaran Sakyus yang naik pohon untuk bisa ketemu Tuhan. Dari kisah ini dapat kita simpulkan, ternyata seorang yang tidak perlu mengenal Tuhan secara benar untuk bisa memiliki moral baik seperti pemuda kaya ini. Mengasihi orang tua, hormat orang tua, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menginginkan barang orang lain. Ya, ternyata tidak perlu kenal Tuhan, moralnya baik kan? Ya. Nah, yang kedua, pemuda kaya ini gagal melakukan hukum bertanya. Pertama dari 10 perintah Tuhan itu, dia tapi tidak gagal melakukan hukum kedua, yaitu berhubungan dengan sesama. Ya, hukum kedua ini semua sudah dilakukan, tapi hukum pertamanya tidak dilakukan. Dan yang berbahaya kalau kita punya pandangan bahwa yang penting moral baik selamat. Ya, itu kan hasil imajinasi, pendapat, tidak seselaras firman. Bahaya kan kalau seperti ini. Kalau begitu tidak perlu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia jadi juru selamat, cukup ajaran moral saja. Ya, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia kalau hanya moral sebagaimana yang dipikir oleh pemuda kaya ini. Yang penting moral baik pasti selamat. Itu kan asumsi dari pemuda kaya ini. Itu yang disebut pengenalan yang semu, bukan pengenalan yang benar kepada Tuhan.
Ya, kalau ajaran moral itu ngapain Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Cukup menyampaikan ajaran lewat para nabi dan para rasul saja, tetapi tidak ada penebusan. Ya, jadi manusia ini harus ditebus karena memang dosa itu Tuhan itu adil, maka dosa ini manusia harus ditebus. Siapa yang bisa menebus dosa manusia? Karena semua manusia sejak lahir pun sudah membawa benih dosa, yaitu keturunan Adam dan Hawa. Sehingga tidak berdosa adalah Allah sendiri. Sehingga Allah firman, roh menjelma jadi manusia dengan tujuan utama mati di kayu salib supaya orang percaya dia bisa didamaikan dan dipulihkan seluruh aspek hidupnya. Ya, jadi kalau hanya moral saja, ya tidak perlu Tuhan Yesus datang. Ya, ajaran agama, ajaran kepercayaan aja sudah cukup. Ya, tidak demikian. Sekarang kita melihat bahwa pemuda kaya ini, dia tidak selamat karena hanya mengandalkan moralnya tanpa hidup berdasarkan iman. Ya, jadi orang hidup berdasarkan iman itu wajib, bukan kalau bisa. Nah, artinya kita baca Alkitab, mendengar khotbah, jangan sebagai pengetahuan. Oh begitu toh cara Tuhan seperti ini. Oh ternyata kita ini harus melayani Tuhan. Tidak boleh diwakili melayani kehendak Tuhan, melayani keinginan Tuhan. Ya, beda imam di dalam perjanjian lama, perjanjian baru yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Ya, ternyata tidak bisa menerima hidup kekal kalau hanya moral yang kita banggakan. Tidak bisa. Ya, orang percaya itu kan diterangi. Nah, terang itu bicara tentang firman. Hatinya dulunya gelap. Ya, berdasarkan logika. Ya, atau menciptakan agama. Ya, yang penting saya tidak mau limo. Yang penting saya menghormati orang tua, saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Itu moral. Tetapi orang percaya itu beriman adalah mempercayakan hidup. Bukan hanya pistis, tapi pisteuo. Atau mempercayakan hidup untuk dituntun oleh terang. Jadi terang firman itu yang menuntun langkah kita. Nah, menuntun langkah itu bisa dilakukan karena Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, untuk terus membimbing, mengarahkan, bahkan Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ya, ditulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 14. Nah, tujuannya apa? Adalah supaya kita ini hidup berdasarkan iman. Alkitab menjelaskan ya di dalam Lukas 18 ayat 8 itu mengatakan, ketika anak domba akan datang kali yang kedua, apakah masih ada iman di bumi? Artinya orang percaya menjadi pelaku firman, itu maksudnya. Ya, mari kita melihat lebih jauh. Jadi kalau kita ini hanya merasa sudah punya moral yang baik, cukup psikiater ya bisa mengarahkan, menasihati seseorang yang bermoral tidak baik jadi baik melalui pendekatan psikologi. Tidak perlu Tuhan Yesus. Nah, pemuda kaya itu dianggap bahwa keselamatan hidup kekal itu seperti datang kepada psikiater. Yang penting saya kan bermoral. Ya, bukan seperti itu. Yang penting kita harus beriman, mengenal Tuhan dengan benar. Jadi moral baik tidak bisa menjamin seseorang berkenan di hadapan Allah atau di hadapan Tuhan. Apalagi menyelamatkan dari hukuman kekal. Ya. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan untuk sampai kepada Allah secara benar. Yohanes 14 ayat 6. Jadi Tuhan tidak mengatakan aku punya jalan. Tapi Tuhan mengatakan akulah jalan, I'm the way, bukan I have the way. Kita harus mengikuti ajarannya, firman-Nya, itu artinya kita hidup beriman. Itu yang menyelamatkan. Jadi bukan moral. Kalau kita hanya moral saja, jangan-jangan kita mengenal Tuhan semu seperti pemuda kaya ini. Ya kan?
Itulah sebabnya Roh Kudus mengingatkan saya untuk menyampaikan tema ini. Karena menjelang kita mau jadi mempelai wanitanya. Ketika diangkat rapture itu. Lewat apa Pak? Terang firman itu adalah lewat Alkitab. Ya, dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan pada zaman dahulu Tuhan berbicara kepada umatnya lewat para nabi. Di zaman sekarang Tuhan berbicara lewat anaknya atau kebenaran firman-Nya. Firman yang menjadi daging. Tuhan berbicara lewat firman. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau tidak suka baca Alkitab? Baca Alkitab saja tidak cukup, tapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, baru itu kita bisa disebut anak Allah. Ya, prosesnya dari bayi, teknon menjadi huios, dari children of God menjadi son of God. Proses itu dari ketaatan melakukan firman. Tanpa itu kita hanya merasa moral saja. Jadi mengenal Tuhannya secara semu seperti pemuda kaya ini. Jangan ya. Jadi kita bisa melihat perubahan semu dari karya Roh Kudus. Perubahan semu dan karya Roh Kudus. Jadi dua hal ini. Kalau perubahan semu itu tidak teruji. Karena perubahan hidupnya hasil pengandalan dirinya. Merasa sabar-sabar, tapi suatu saat meledak juga. Ya, itu namanya perubahan hidup yang semu, transformasi yang semu, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Itu hanya kekuatan olah batinnya, ya, dan pengalaman hidupnya. Itu artinya kebenaran hasil logika, bukan kebenaran karena melakukan firman. Jadi orang bisa disebut benar di mata Tuhan itu hanya kalau melakukan firman. Ya. Berarti pemuda kaya ini seandainya menjadi pengikut Kristus, maka dia tidak tunduk kepada firman. Jadi kalau kita tidak tunduk kepada firman, itu artinya kita merasa puas. Hidup kita ini hanya mengenal Tuhan secara semu saja, merasa sudah puas. Yang penting saya tetap menghormati orang tua, saya tidak berzina, saya tidak menginginkan barang orang lain, saya tidak mencuri. Merasa itu puas, tapi di mata Tuhan tidak. Sama seperti pemuda kaya ini sebagai contoh ya. Yang pertama tidak tunduk firman, tidak ada kerinduan untuk melakukan. Ya. Kalau orang betul mengasihi, menghormati Tuhan sebagai junjungan, juru selamat penebus hidupnya, maka dia ingin segala sesuatu ingin bertanya Tuhan lewat baca firman. Ya berdoa dulu lah minimal. Atau baca Alkitab, atau mengingat apa yang Tuhan katakan. Nah itu berarti kita menghargai Tuhan. Karena ingin hatinya tidak sampai melukai hati Tuhan. Maka dia mau melakukan apa yang terbaik menyenangkan hati Tuhan. Nah itu adalah gambaran bahwa hidupnya sudah mulai dimerdekakan, dibebaskan. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 32 itu adalah berbicara kebenaran itu memerdekakan kita dari manusia lama, belenggu ikatan kebiasaan lama. Itu dimerdekakan lewat firman. Jadi Tuhan itu tahu manusia ini setelah diselamatkan ini masih perlu dituntun. Itulah sebabnya Tuhan mengirim Roh Kudus tinggal dalam hidup kita orang percaya. Supaya kita mau hidup berjalan sesuai dengan tuntunan firman, tuntunan terang. Nah itu artinya kita mengalami kemerdekaan. Ya, jadi bukan hanya secara lahiriah dikatakan sebagai orang Kristen setia ibadah, bawa korban-korban, mungkin setia pelayanan, tetapi secara rohaniah tidak nampak kekristenannya. Yang Tuhan cari adalah buah roh, buah melakukan firman. Nah, kenapa seperti pemuda kaya itu dia tidak punya pengenalan pribadi dengan Tuhan, karena moralnya yang dibanggakan. Nah itu yang disebut pengenalan semu saja. Kenapa? Karena tidak menjadi pelaku firman.
Jadi siapa yang dipuja, disanjung? Dirinya sendiri, akunya, egonya itu yang dibanggakan. Sehingga dia bertanya, seperti menguji Tuhan. Tuhan, guru yang baik, apakah yang kebaikan apa yang harus aku perbuat lagi supaya aku memperoleh hidup kekal? Nah, Tuhan jawab, jualah hartamu. Kaget dia. Tuhan sedang menguji. Ya, ternyata yang dibanggakan pemuda kaya ini perbuatan baiknya. Nah, itulah pengenalan semu. Dan saya menyampaikan firman itu mengingatkan supaya kita mengenal Tuhan secara benar, bukan semu, bukan hasil asumsi. Merasa benar, bukan itu, ya. Sebab saya sebagai gembala ini kan menuntun domba untuk menjadi mempelai wanitanya, ya. 2 Korintus 11 ayat 2 menjelaskan itu. Nah, sekarang kita melihat orang yang belum mengenal Tuhan secara benar bisa dilihat dari doanya. Seperti orang Farisi itu. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Tuhan, aku sudah berbuat ini. Tuhan, aku sudah ini, aku sudah ini. Seperti orang Farisi. Doa yang benar itu seperti orang pemungut cukai. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Kita sadarkan, tiap hari itu melakukan dosa. Tanpa sadar, marah itu dosa. Ngomong tidak benar dosa. Ya, menyebarkan hoax itu juga dosa itu. Berita yang tidak benar kita ikut nyebar. Itu salah itu. Apalagi ikut memfitnah. Nah, dosa-dosa itu tanpa sadar akan numpuk-numpuk itu. Tetapi kalau kita datang pada Tuhan dengan rendah hati dan mohon ampun, itu artinya kita sudah mengenal keberadaan kita dan mengenal siapa Tuhan, Allah yang kudus itu. Nah, kita melihat ya, saya tidak memberikan contoh ya, contohnya ya orang Farisi dan pemungut cukai sajalah. Ya, pengenalannya kepada Tuhan itu hanya sekedar simbol saja. Hasil iman semu ya, si aku justru makin menonjol dalam hidupnya. Ya. Apa Pak buktinya? Tidak ada kerendahan hati. Jadi buah orang mengenal Tuhan itu rendah hati, udahlah. Kalau rendah hati itu mau ditegur. Ya, bukan ngeyel gitu. Wah, itu kelihatan orangnya tidak rendah hati, tidak mau ditegur, tidak mau dikoreksi. Orang yang rendah hati bahwa kita ini tidak sempurna. Nanti kalau sudah mati itu baru sempurna. Ya, jadi kalau kita menyadari belum sempurna, mari kita melakukan hal yang terbaik pada Tuhan. Kalau dikritisi dengan tujuan baik, ya kita bersyukur, berterima kasih. Yaitu mengenal Tuhan secara baik, buahnya adalah kerendahan hati. Contoh lagi dalam pelayanan. Yang dikejar karunia-karunia roh. Tujuannya apa? Supaya aku ini makin mendol. Agar dikatakan orang bahwa dirinya ini adalah pemegang mandat surga. Orang kepercayaan Tuhan. Merasa di atas orang Kristen lain. Ini orang sombong kan. Karena akunya yang ditonjolkan. Mengejar karunia-karunia. Bukan mengejar hatinya. Yaitu kehendaknya. Orang yang mengenal Tuhan itu mengejar hatinya. Kehendaknya. Tujuan hidupnya sebagai orang percaya itu seperti apa. Nah, ini harus dikejar, bukan karunia-karunianya. Ya, seperti orang Farisi dan pemungut cukai yang datang berdoa di bait Allah itu. Ya, Tuhan memberi perumpamaan, lihat itu. Ya, orang Farisi semua dilakukan. Ya, tetapi hormat pada orang tuanya pun tidak. Ya, beda dengan orang pemungut cukai, merasa aku berdosa, Tuhan tidak layak, ampuni aku Tuhan. Ya, itu orang yang rendah hati seperti itu. Sekarang kita belajar apa sih perubahan orang yang mengenal Tuhan dengan benar, bukan semu. Perubahan itu terjadi karena Roh Kudus, yaitu melakukan firman atau taat dipimpin Roh. Yang pertama, makin nampak iman yang kuat. Pengenalannya kepada Tuhan nyata. Misalnya di dalam pandemi seperti ini, kita pasti mikir karena situasinya itu new normal, usaha pun
mulai tidak normal. Kita harus mencari usaha apa, upaya apa. Nah, ketika seperti itu, apakah ini menyebabkan kita menjadi stres, pemarah, atau justru membuat kita makin banyak doa? Nah, itu kelihatan. Kalau kita ini makin banyak doa, artinya kita betul punya iman yang kuat, mengandalkan hidup pada Tuhan dan ingin bertanya, minta petunjuk Tuhan. Kalau stres, logikanya yang dominan, sehingga tidak kebenaran semua jadi dimarahi. Itu kelihatan orang yang tidak mengenal Tuhan itu seperti itu, marah semuanya jadi korban. Nah, banyak keluarga mengalami hal seperti ini di masa pandemi karena banyakan mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Mereka hanya menjaga situasi hubungan keluarganya baik saja. Biasanya dari pagi berangkat, pulang malam, ketemu hanya beberapa jam, sehingga aslinya watak-wataknya yang belum berubah itu tidak kelihatan. Nah, kalau sekarang semua tiap hari di rumah kelihatan wataknya. Ya, jadi di sini beruntung kalau kita ini punya Alkitab yang memberi petunjuk bagaimana hidup yang benar. Ya, itulah sebabnya di masa pandemi ini saya percaya, walaupun Tuhan itu tidak pernah mengirim virus, tidak. Ya, Yakobus 1 ayat 13-14 itu mengatakan Tuhan itu tidak pernah mencobai atau dicobai, tapi Tuhan mengizinkan. Nah, mengizinkan ini pandemi yang terjadi, pandemi itu sudah mendunia. Ini dengan tujuan orang percaya berbalik dari jalannya yang tidak mengandalkan Tuhan jadi mengandalkan Tuhan. Tidak berharap pada Tuhan menjadi berharap Tuhan. Tidak mencari perkenanan Tuhan, berubah, berusaha untuk mencari perkenanan Tuhan. Itu artinya perubahan yang benar untuk mengenal Tuhan, bukan semu. Selanjutnya, ya, perubahan mengenal Tuhan secara benar itu makin taat firman, menjadi murid yang baik. Pola pikirannya dulunya kanak-kanak menjadi dewasa. Ya, kalau kita baca Alkitab dengan jujur dan ingin tahu petunjuk Tuhan, pasti menyediakan kertas ditulis ini. Perikop ini berbicara apa? Berdoa, bicara apa? Ditulis, sisipkan di dalam Alkitab. Nah, itu artinya kita serius untuk mengerti firman dan melakukan. Pesan apa yang tersirat dari perikop atau pasal-pasal yang sedang kita baca. Itu artinya kita betul serius ingin mengenal Tuhan dengan baik. Bukan sekedar baca. Sekedar baca itu kan seperti robot. Kenal enggak, yang penting saya baca. Wah, itu salah, enggak boleh seperti itu. Kemudian setelah tumbuh dewasa, sama seperti anak, kalau tumbuh dewasa dia pasti peduli kerepotan orang tua. Gereja Tuhan hari ini sedang repot. Bagaimana dalam situasi seperti ini beritakan ada pengharapan pada Tuhan Yesus. Artinya menginjil kan, bersaksi kan. Ya, kalau kita seperti itu artinya kita mulai merasa diri sebagai bagian tubuh Kristus. Punya komitmen, punya tanggung jawab. Bagaimana supaya tubuh Kristus ini bisa memberi dampak kepada masyarakat, jadi terang, jadi garam. Ya, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan tentunya kalau kita ini diberkati memikirkan ini kebutuhan gereja ini seperti apa. Ya, Bapak Ibu pasti melihat itu tayangan-tayangan online itu sebelum mulai itu bagaimana kegiatan aktivitas sebelum mulai itu ribet, banyak orang, melibatkan banyak orang. Jadi tidak mudah seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu tidak tergerak, ya enggak apa-apa, Tuhan bisa menggunakan cara lain. Tapi cara lain orang yang memberkati, yang diberkati Tuhan. Karena hukumnya adalah tabur dan tuai. Oh Pak, saya kepingin nabur tapi usaha saya sedang tidak jalan. Ya berdoa. Bahkan janji, ya janji itu harus digenapi. Tuhan, saya ingin menjualkan tanah tetangga itu. Keuntungan persenannya Tuhan, saya tidak mau ambil lah, semua saya serahkan untuk gereja. Itu namanya komitmen. Maka saya percaya, ya tanahnya bisa dijual laku, Anda dapat komisi dan komisinya serahkan untuk segala kegiatan gereja yang sedang membutuhkan banyak alat di masa pandemi ini, ya.
Kerinduannya adalah mengundang hadirat Allah dengan suka menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Setiap kali senggang itu selalu mendengarkan musik, ikut memuji, berdoa, mengangkat hati. Rasanya ayem, rasanya tenang, rasanya damai, tidak takut apapun. Ya, kenapa? Karena dekat sama Tuhan. Ya, itu yang harus dilakukan. Itu artinya kita sudah mulai tumbuh dewasa rohaninya, bukan kanak-kanak lagi. Kalau kanak-kanak taunya kan nuntut, ya nuntut, bahkan ngancam, itu kanak-kanak. Kalau dewasa itu mulai peduli, mengerti, dan bisa membaca situasi zaman ini. Jadi karena mengenal Tuhan, hidupnya pasti bergantung, berharap hanya pada Tuhan saja. Kemudian menyadari kekurangan diri, rela dikoreksi, hidup diterangi firman, rela dibentuk firman, ya, penyucian dirinya makin nyata. Maka perbuatan tindakan moralnya adalah hasil buah Roh Kudus, bukan olah pikiran seperti pemuda kaya ini, olah pikirannya atau asumsinya. Jadi utamanya kalau pemuda kaya ini moralnya, bukan mengenalnya Tuhan. Nah, moral yang dimaksud adalah mengenal Tuhan dari melakukan firman seperti yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Ya, firman itu mengajar, memberitahukan segala sesuatu dan membuat kita bisa melakukan tindakan dan perbuatan moral yang baik. Itu karya Roh Kudus, bukan olah pikiran, asumsi manusiawinya. Jadi perubahan karya Roh Kudus ini pasti menghasilkan tanda-tanda pribadi Kristus makin nyata dalam hidupnya. Kasih yang rela berkorban, bukan kasih punya pamrih. Ya, karena saya banyak ngomong, mungkin ya wis lah timbang Pak Paulus ngomong, wae aku tak nyumbang, melu nyumbang misalnya. Ya, bukan itu namanya pamrih. Betul mengasihi Tuhan karena memang menyadari semua dari Dia. Tentunya semua bagi Dia saja. Ya. Perubahan semu olah batiniah kelihatan bermoral, tetapi tidak menghasilkan pengenalan Allah kepada Allah secara benar seperti pemuda kaya ini. Ini kesimpulannya, ya. Perubahan karya Roh Kudus hasilkan tanda-tanda pribadi Kristus dalam hidupnya makin nyata. Perubahan semu olah batin dari pemuda kaya ini adalah kelihatan bermoral saja, tetapi tidak menghasilkan pengenalan kepada Allah secara benar. Ya. Tidak nampak perubahan hidupnya seperti pribadi Kristus, hanya moralnya aja baik, tapi pribadi Kristusnya tidak nampak. Kasih agapenya tidak kelihatan. Oleh sebab itu, mari kita mengoreksi diri apakah memiliki perubahan hidup hasil kuasa Roh Kudus atau semu, olah batin atau asumsi pikiran kita sendiri. Kiranya lewat renungan firman Tuhan ini kita makin mengenal Tuhan secara baik dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman yang kembali mengajar, mengingatkan kami bagaimana kami boleh mengenal Engkau secara benar, bukan secara semu, hasil asumsi pikiran kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Bila firman-Mu ini boleh mendorong, memotivasi kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau secara benar. Dan kami percaya ketika kami mengenal secara benar, maka Engkau sebagai Allah tapi juga sebagai Bapa akan menuntun kami untuk mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami terima dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman ya sebelum kita menerima doa berkat. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online,
Mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari sekarang kita terima berkat Tuhan. Saya akan mendoakan Bapak Ibu, di mana saja Bapak Ibu berada ya. Bapak Surgawi, berkati jemaat-Mu yang menerima firman dengan hati sukacita. Bahkan dengan hati bersyukur karena diarahkan, diluruskan jalan yang tidak benar menjadi benar. Bila kebenaran firman betul-betul menjadi suluh dan pelita bagi langkah hidup mereka. Tolong jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, buka jalan. Karena kami percaya Tuhan tidak mengizinkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Kalau ada jemaat-Mu yang susah, Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Sehingga tidak ada setiap orang percaya yang mengalami kesusahan berkepanjangan. Ketika kami berbalik dari jalan kami yang jahat, maka Tuhan pasti memulihkan hidup kami. Karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu. Ingat, engkau direncanakan hidupnya terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Supaya lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dengan sukacita. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya.